Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Seneng Marmut. Di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah menerangkan apa sih manfaatnya daging marmut. Sekarang waktunya saya untuk berbagi pengalaman ya, bahwa marmut koloni itu tetap ada kendalanya, terutama pada anakannya. Pada anakannya itu banyak kendala ya kalau marmut koloni seperti ini. Jadi yang pertama itu banyak yang keliru sama anaknya. Jadi indukannya itu banyak yang keliru anakannya. Itu kendala yang pertama. Jadi ketika induk marmut mau menyusui, terus kemudian ada anakan banyak, itu biasanya yang besar itu yang menang. Jadi marmut itu tidak seperti hewan-hewan lainnya seperti hamster, tikus. Jadi ketika anakan yang lain itu ikut nyusu, itu dia tetap disusoni. Jadi dia tidak terlalu paham dengan anaknya sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi ketika ada yang lahiran, kemudian anaknya kecil-kecil, kemudian anakan dari marmut yang lain itu biasanya ikut nyusu. Otomatis anakan yang asli, yang masih bayi itu kalah, tidak bisa nyusu karena kalah dengan anakan yang lain, sehingga kemungkinan besar itu mati. Seperti ini. Di sini saya sudah mencontohkan. Di sini saya sudah mencontohkan kemarin pas itu kemarin itu sama yang lainnya. Itu ini baru lahiran, kemudian semakin lama semakin lemes anaknya. Terus saya teliti, ternyata indukannya itu tidak menyusui anaknya, karena yang menyusui itu malah yang besar-besar anakan dari yang lain. Kemudian ya saya bedakan di sini untuk yang ini. Oke. Jadi itu adalah kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua itu marmut anakan itu kurang pakan. Makanya ketika ngasih pakan indukan sama anakan seperti ini, itu harus dikasih pakan full rumput atau full ampas. Yang penting jangan sampai kehabisan seperti ini. Jadi ini memang belum saya kasih rumput, karena kalau pagi itu menunya itu ndak rumput ya, kalau untuk ternakan saya. Jadi kalau pagi itu tak kasih ampas kedelai sama polar, kemudian siangnya sampai malam, sore itu baru tak kasih rumput. Jadi tetap ada selingannya. Karena apa? Karena kalau semuanya tak kasih rumput terus setiap hari itu biasanya bosen.
gitu. Jadi yang kedua itu tetap dikasih pakan full, supaya apa, marmut yang seperti ini itu pertumbuhannya cepat. Jadi anakan ini itu kurang lebih umurnya 1,5 bulan kurang lebih. Jadi itu anakan pertama dari ternak saya, karena memang saya beternak itu baru kurang lebih 2 bulan, 1,5 bulan lebih lah. Nah, jadi ini yang paling besar. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, ketika pakan habis itu yang kecil sering dihajar oleh yang besar, seperti itu. Makanya pakan itu harus full. Seperti ini biasanya langsung saya kasih rumput, tapi berhubung ini lagi ngonten jadi nantilah tak kasihnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasanya marmut anakan itu keinjek-injek sama marmut yang hamil-hamil seperti ini, keinjek sama yang besar-besar. Nah, jadi seperti itu penguasa, itu hamil besar, galak dia. Nah, jadi ketika marmut itu lapar, dia itu menguasai pakannya. Beda kalau kita kasih pakan full, itu nanti dia tidak berebutan pakan dan jadi semuanya kebagian. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya yang putih itu punggungnya itu bulunya hilang karena memang dihajar sama yang besar-besar, karena memang seumuran segitu itu full pakan. Jadi jangan sampai telat pakan, oke? Jadi pakan full itu penting bagi marmut-marmut kecil seperti ini, karena marmut kecil seperti ini masa pertumbuhannya itu cepat, jadi makannya itu harus banyak, jangan sampai telat pakan. Nah, jadi hari ini itu oke, kita selesai ya. Mungkin itu dulu kendala-kendala saya selama saya beternak. Semoga bagi teman-teman yang mendengarkan, menonton video saya, semoga paham, dan apabila ada kesalahan ya saya mohon dibenarkanlah, oke? Karena kita sama-sama belajar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para pecinta marmut dan para penghobi marmut. Semoga selalu diberikan kesuksesan dalam usahanya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senang marmut. Oke.